مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab kita Aqidah Syafi'i rahimahullah yang ditulis yang disusun oleh Al-Imam Al-Barzanji rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sholatul Jumat dan syarat-syarat sahnya Jumat dan juga hukum mengumandangkan Jumat, mengumandangkan adzan Jumat 2 kali yang juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan wal bai' wal syira' ala hukmil kitab wa sunnah. Seseorang di dalam dia melakukan jual beli itu juga harus diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga Alkitab was Sunnah mengharuskan kita untuk tunduk kepadanya dalam segala bentuk muamalah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang hukum jual beli. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haramnya kita memakan harta manusia dengan batil. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan dari harta kalian tanpa hak, ya kecuali perdagangan yang itu dibangun di atas keridhaan. Oleh karena itu, di sana para ulama menyebutkan, ya, jual beli itu dianggap sah apabila satu, ada keridhaan di antara dua yang melakukan akad, si pembeli dan si penjual. Nah, bagaimana bentuk seseorang itu telah ridho di dalam melakukan jual beli? Maka hukumnya ini kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Iya, kaidah disebut oleh para ulama usul, idza syara'a Allahu syar'an wa lam yuhaddid fa huwa yarji ila al-uruf. Ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat, kemudian tidak disebutkan batasannya, maka dia dikembalikan kepada kebiasaan. Allah dan Rasulnya mensyaratkan di dalam jual beli ada keridhaan. Nah, bagaimana bentuk ridha tersebut? Ya, di antara bentuknya adalah ijab dan qabul. Apakah ijab dan qabul itu harus dilafadzkan? Saya membeli mobil dengan harga sekian, ya, saya terima uangnya dan saya serahkan mobilnya. Apakah memang harus demikian? Sesuatu itu dikatakan sah dan keridhaan dalam jual beli. Nah, di sini kembali kepada uruf dan kebiasaan. Kalau seandainya kebiasaan di tempat kita memberikan kepadanya uang dan kemudian dia menyerahkan mobil untuk kita, sudah selesai. Itu bagian dari keridhaan. Iya, kita kasih dia HP, kita sebagai penjual HP, kita berikan kepadanya HP. Kemudian kita menerima uang darinya. Nah, kalau ini dalam uruf dianggap ya keridhaan, sudah tidak perlu dilafadzkan lagi. Paham di sini? Tidak perlu dilafadzkan. Tapi kalau memang seandainya di sebuah negeri, di sebuah daerah, ya mereka mensyaratkan harus dilafadzkan,
saya membeli barang dengan harga sekian, saya ambil barangnya, ya sudah, si pembeli mengatakan saya terima barangnya dan saya serahkan saya serahkan uangnya. Jelas ya? Jadi kalau di tempat kita di Indonesia secara keumuman tidak mesti harus dilafadzkan. Nah, kalau seandainya tidak mesti harus dilafadzkan, tidak perlu untuk kita lafadzkan. Kita berikan uang, kita ambil barang. Bisa difahami ya? Ini yang pertama. Yang kedua, syarat sah jual beli, yang dijual adalah sesuatu yang boleh untuk dijual dalam syariat Islam. Ketika dalam syariat itu tidak boleh dijual, maka tidak boleh kita melakukan jual beli. Misalnya apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian bangkai dan juga mengharamkan kepada kalian darah, dan juga Allah mengharamkan kepada kalian daging babi. Jadi yang namanya darah, ya, innallaha, kata Rasulullah, idza harrama syai'an harrama thamanah. Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka diharamkan harganya. Sekarang darah boleh nggak kita makan? Haram kita makan darah. Iya. Nah, ketika dia itu adalah haram, maka haram untuk kita melakukan jual beli. Ya, jadi kalau seandainya antum datang ke PMI atau ke sebuah badan yang dia menyediakan darah, dia syaratkan boleh kami memberikan darah kepada Anda, tapi Anda harus membayar sekian rupiah. Boleh nggak kita melakukan transaksi seperti ini? Tidak dibolehkan, haram hukumnya. Kecuali dalam kondisi darurat. Pihak penyediaan darah tidak akan memberikan darah kepada kita kecuali dengan kita menyerahkan sejumlah uang. Maka dia yang berdosa, kita tidak berdosa. Karena kita memang membutuhkan di sini. Bisa difahami ya? Baik. Dan juga misalnya anjing. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya anjing. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam nas hadis beliau, yang namanya anjing itu tidak boleh diperjualbelikan, apapun jenis anjing tersebut. Ya, secantik apapun anjingnya, seindah apapun anjingnya, tetap tidak boleh dilakukan atau tidak boleh ditransaksikan. Cuman di sana para ulama menyebutkan beberapa hal terkait dengan anjing. Misalnya kita menabrak seekor anjing di jalanan. Nah, kebetulan anjing ini milik seseorang non-Islam, dan anjingnya dia beli 10 juta rupiah atau lebih banyak dari itu, 20 juta, lebih besar dari harga yang saya sebutkan tadi. Kita tabrak mati, dan kemudian dia menuntut kepada kita, kamu harus bayar anjing saya. Boleh nggak kita bayar? Hah? Boleh nggak kita bayar? Berarti kalau kita bayar, kita telah menghargai anjing tersebut dengan berapa? 20 juta rupiah. Maka secara hukum asal kita tidak boleh membayarnya, karena ini namanya anjing tidak boleh diperjualbelikan. Namun kalau seandainya dia mengatakan, kalau kamu tidak membayar anjing saya yang telah kamu tabrak, saya tuntut kamu ke pengadilan, ya, dan dikhawatirkan kita akan dipenjara atau misalnya masuk ke sel ataukah lain sebagainya, ini kondisinya sudah darurat. Tapi kalau seandainya hukum asalnya tidak boleh kita menghargai anjing tersebut. Paham di sini? Namun beda halnya ketika itu adalah warisan. Misalnya antum punya, orang tua antum punya kebun sawit sekian puluh hektar, dan dia memiliki 100 ekor anjing yang memang dipelihara, digunakan untuk memelihara jaga sawit tadi. Dia meninggal, kemudian kan harta orang tua kan jadi warisan. Iya, menjadi apa? Warisan. Di antara warisannya ada 50 ekor anjing. Apakah boleh itu dijadikan sebagai warisan? Anak pertama dapat 10 ekor, anak yang kedua dapat 10 ekor, anak ketiga dapat 10 ekor, kebetulan anaknya 5 orang. Dan anjing memang dibutuhkan tadi untuk menjaga apa? Kebun sawit yang memang juga dibagi sebagai warisan. Paham di sini? Maka para ulama mengatakan boleh. Karena ini bukan jual beli namanya. Kan bukan transaksi jual beli yang namanya warisan. Kita diberikan warisan oleh orang tua kita, maka tidak masalah.
Tapi yang dipermasalahkan ketika jual beli. Dan apa saja hukum yang di dalamnya dibangun di antara hukum jual beli. Apa misalnya sewa menyewa. Kita sewa anjing orang untuk menjaga kebun kita. Boleh nggak? Nggak boleh, karena sewa menyewa itu bagian dari jual beli. Bisa difahami ya? Taib. Ini di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, syarat jual beli. Sesuatu yang dijual itu bukan sesuatu yang haram. Iya. Namun perlu diketahui di sini hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana." Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, maka haram harganya. Sekarang kucing. Kucing haram enggak kita makan? Haram enggak kita makan kucing? Haram. Nah, sekarang ketika dia adalah sesuatu yang haram, boleh nggak kita jual beli kucing? Boleh nggak jual beli kucing? Hah? Taib. Sebelum saya menjawab, perhatikan hadisnya. Inna Allah idza harrama syai'an harrama thamana. Allah ketika mengharamkan sesuatu, Allah haram harganya. Iya, ini disebutkan oleh para ulama. Maksudnya ketika dia menjualnya, ketika dia membeli atau dijual untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Faham? Keledai ahliyah, keledai yang dipelihara itu boleh nggak dimakan? Tidak boleh dimakan. Keledai itu dibagi menjadi dua. Ada keledai hutan, ada keledai yang ahliyah yang dipelihara. Keledai hutan itu boleh kita makan, halal hukumnya. Nah, keledai ahliyah yang dipelihara itu tidak boleh dimakan. Nah, pada waktu itu para sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah masih hidup, mereka melakukan jual beli apa? Keledai peliharaan. Jadi hadis yang saya baca tadi, innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Allah ketika mengharamkan sesuatu, Allah haramkan harganya apabila kita menjual sesuatu yang haram tersebut untuk dimakan. Beda dengan anjing. Anjing ada nas tersendiri. Ya, haram yang namanya harga anjing dan haram yang namanya harga pelacuran. Tidak boleh pelacur tersebut dibayar. Jadi kalau orang dia melacur, dia dapat dosa zina, kemudian dia bayar pelacur tersebut, dosanya 2 kali lipat. Paham di sini? Nah, selain daripada yang datang penyebutan haram harganya, maka para ulama menyebutkan ketika itu untuk dimakan maka menjadi haram. Nah, kalau dia tidak makannya maka tidak menjadi haram. Iya, sekarang kucing. Datang beberapa riwayat hadis, ya, yang disebutkan dilarang untuk menjual beli kucing. Tapi hadisnya tidak ada satupun yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang larangan menjual beli kucing tersebut. Sehingga wallahu a'lam bishawab, pendapat yang sahih dari pendapat para ulama kita ringkas saja karena bukan ini inti soal yang kita jawab. Cuma saya ingin menyebutkan contoh-contoh apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam seorang melakukan jual beli itu harus diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya, di sana para ulama menyebutkan kucing itu hukum asalnya boleh diperjualbelikan. Ya, jadi kaidahnya apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, ya, dan dia menikmati dari apa yang dia beli tersebut, maka dibolehkan. Selama tidak datang nas tersendiri tentang haramnya perkara tersebut. Misalnya harimau, anak harimau. Ya, dia beli anak harimau, anak kecil harimau, dijual misalnya 3 juta atau 10 juta. Boleh nggak dia beli? Ya, boleh dia beli kalau dia tidak untuk makan. Iya, tetapi ada manfaat yang didapatkan dari harimau tersebut. Tapi kalau seandainya dia tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh melakukan jual beli barang yang saya sebutkan tadi. Ya, misalnya burung. Boleh nggak kita jual beli burung? Di sana para ulama merinci. Kalau seandainya burungnya suaranya indah, bulunya juga ya bisa dinikmati dengan keindahan bulu-bulunya tersebut, maka dibolehkan. Tapi kalau seandainya ada burung warnanya hitam legam, suaranya nggak ada, dibeli atau dijual, boleh atau enggak? Nggak dibolehkan, karena nggak ada manfaat di situ. Paham di sini? Jadi apa saja yang bisa memberikan manfaat dari barang-barang yang kita beli, boleh kita membelinya, kecuali datang dalil tersendiri yang menyebutkan barang tersebut tidak boleh dijual belikan. Paham ya? Kemudian yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, barang yang dijual, ya, atau sistem yang dilakukan dalam perdagangan tersebut tidak ada ghorornya, tidak ada hal
yang berbentuk tidak ada kejelasan. Ya, dan di zaman jahiliyah banyak sekali transaksi-transaksi yang disebut sebagai transaksi jahiliyah. Jadi di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, mereka meletakkan barang-barang. Ya, diletakkan barang di depan. Ya, dihargai dengan harga, misalnya semua barang dihargai 100.000 rupiah. Mulai dari harga yang mahal, ada yang cocok 100.000, ada bahkan nggak milih harga sama sekali. Kemudian seseorang yang satunya yang ingin membeli barang tersebut, diambil sebuah batu atau sesuatu, dia lempar. Di mana jatuh batu tersebut, itulah yang harus dia beli. Nah, kalau seandainya misalnya hanya sebutir kelereng, ya harganya cuma 1.000 rupiah, dan kebetulan batunya tersebut jatuh di kelereng tersebut, itu yang diambil. Harganya berapa? 100.000 rupiah. Ini nggak boleh, ini gharar namanya. Ya, nah mas di zaman modern hari ini atau di zaman sekarang, sistem perdagangan seperti ini, misalnya ada sebuah perlombaan, pertandingan futsal. Setiap klub yang akan ikut pertandingan futsal mendaftar 500.000 rupiah. Iya, dan akan merebutkan hadiah 1 unit mobil. Yang mendaftar ada 100.000 orang, 100 klub. 100 klub kali 500.000 berapa? Berapa uangnya? 50 juta. Ya, kalau mobil terlalu mahal mungkin ya. Kita anggap motor lah. Iya. Apa hukum muamalah seperti ini? Boleh atau tidak? Boleh atau enggak? Atau lomba lari, atau sepeda santai, antum mendaftar, bayar 50.000, antum dapat kupon. Nah, kuponnya nanti akan diundi. Siapa yang muncul nomornya atau namanya, dia akan mendapatkan hadiah A, B, dan C. Apa hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Hah? Ini tidak boleh, ini namanya judi. Jadi judi itu tidak hanya di meja judi, main gaple atau main kartu, tidak. Apa saja yang di situ ada gharam wal ghanam, maka dihukumi itu sebagai perjudian. Kapan seseorang terkadang bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya, atau bahkan dia mendapatkan kerugian sebesar-besarnya, maka ini namanya judi. Dia cuma uang 20.000 rupiah yang dia pasang, ya kan, sama kayak main buntut kan. Antum taruh 20.000 rupiah beli buntut, nomor buntut. Ada 1.000 orang yang beli nomor itu. Ya, 20.000 kali 1.000 berapa? 20 juta. Nah, kebetulan nomor antum yang naik. Antum berapa dapat uang? 20 juta. Sama nggak dengan kita main judi, taruh uang 20.000 di sini? Ya, masing-masing taruh uang, kita yang menang, kita ambil semua orang. Sama nggak? Nah, kalau ini sistemnya satu meja, kalau itu mungkin tunggu diundi. Sama saja hukumnya, nggak boleh. Kecuali misalnya pemerintah ya membuat sebuah acara yang kemudian mereka mempersiapkan piala. Juara satu dapat uang 50 juta rupiah. Kita tidak diharuskan untuk, tidak ada uang pendaftarannya. Kita mendaftar, ya kalau kampung Ketapang daftar. Ya kampung di sebelah mendaftar. Tidak ada biaya apapun. Kita merebut piala yang yang disiapkan oleh pemerintah. Maka diboleh atau tidak? Dibolehkan. Iya. Sehingga dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jelaslah bagi kita yang namanya takmin. Apa itu takmin? Takmin itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya asuransi. Boleh nggak asuransi? Baik, sebelum saya menjawab, saya tadi telah menyebutkan beberapa contoh. Dan saya akan menyebutkan salah satu bentuk jenis transaksi asuransi. Misalnya antum beli mobil. Ya, mobil antum beli misalnya harga 300 juta rupiah. Kemudian antum asuransikan mobil tersebut selama 2 tahun. Pembayarannya 20 juta rupiah. Berapa pembayarannya? 20 juta rupiah. Nah, setelah antum memakai mobil, ternyata 5 bulan setelahnya antum jual, dan mobil tersebut sudah mengganti nama orang lain. Otomatis nama asuransi yang telah antum bangun tadi apa? Atau telah antum bayar tadi kan hilang semuanya. Jadi uangnya penuh untuk pihak asuransi 20 juta.
Atau terkadang antum baru beli mobil, keluar dari showroom, antum sudah asuransikan 20 juta, tiba-tiba masuk ke dalam jurang. Kerusakannya 70%. Ketika kerusakannya 70%, maka asuransi harus mengganti mobil tersebut utuh. Berapa harus dikeluarkan asuransi? 300 juta rupiah. Boleh nggak seperti ini? Hah? Jelas ini yang namanya judi. Ini judi, ini nggak dibolehkan. Asuransi bisa untung seuntung-untungnya, atau kita yang mendapatkan untung seuntung-untungnya. Nah, apa saja bentuk transaksi, ya, asuransi, apakah yang namanya kesehatan, apakah yang namanya pendidikan, apakah yang namanya mobil, ataukah apapun namanya. Ketika model transaksinya seperti yang saya sebutkan tadi, itu hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram. Iya, kecuali di sana dibolehkan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, antum sudah terlanjur mobil antum sudah diasuransikan 20 juta rupiah. Kemudian antum baru tahu kalau seandainya asuransi itu apa? Haram, tidak boleh. Qadarullah ma syafa'al, terjadi kecelakaan. Ketika dibawa ke bengkel, ternyata biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan mobil 15 juta rupiah. Berapa? 15 juta rupiah. Iya, kita kan sudah meletakkan uang kita berapa tadi di situ? 20 juta rupiah. Maka dalam kondisi seperti ini boleh kita ambil hak kita tadi. Sebesar berapa? 15 juta. Tapi ketika diperbaiki mobil ternyata semuanya 25 juta. Nah, asuransi kan menanggung semuanya. 25 juta, 30 juta, 50 juta akan ditanggung semua oleh dia. Iya, maka kita tidak boleh mengambil lebih dari uang yang telah kita letakkan di situ. 20 juta adalah milik kita, kita ambil. Yang sisanya berapa? 30 juta kita bayar cash. Tidak boleh kita ambil uang dia. Karena kalau kita ikut mengambil berarti kita masuk dalam perjudian. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Jadi boleh antum, saya ulangi, boleh antum ambil uang asuransi tadi. Ini ceritanya kalau sudah terlanjur. Jangan antum pasang asuransi di awal. Ya kan boleh, nanti kan saya ambil 20 juta saja, lebihnya saya nggak ambil. Nggak boleh, karena Anda telah setuju dengan syarat, ya, dari syarat-syarat jual beli yang diharamkan dalam syariat Islam. Bisa difahami di sini? Iya. Kemudian juga perlu antum ketahui, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, para sahabat Rasulullah dulu sangat keras bagi para pedagang yang mereka belum cukup ilmu untuk berdagang, mereka jangan masuk ke pasar. Karena pasar itu tempat syaitan. Dan banyak hal-hal yang perlu untuk kita ketahui dari hukum syariat. Jangan kita hanya ingin jangan kita mencari rezeki yang mungkin hanya 30.000 rupiah yang kita dapatkan setiap harinya, sementara dosa yang kita bawa setiap hari ke rumah sebesar gunung Uhud. Ini kan sangat rugi. Iya, saya contohkan, misalnya contoh yang simple. Biasa dalam kita melakukan jual beli, ya, terkadang kita tidak punya uang balik. Pelanggan memberikan uang 100.000 rupiah. Iya, kemudian ternyata di laci kita hanya ada uang 80.000, nggak cukup. Iya, kita pergi ke toko sebelah yang untuk kapeng 100 ribu. Dan ternyata orang yang toko yang ingin kita tukar uang, dia juga nggak cukup uangnya. Ya sudah, ini ambil dulu 80.000, 20.000 lalu nanti kamu balik. Dia keluar dari toko, ya, dia kasih balik uang untuk yang membelikan barang, yang membeli barang kepada dia tadi. Boleh atau enggak seperti ini? Boleh atau enggak? Hah? Secara akal dulu, boleh atau enggak? Sering nggak kita melakukan hal seperti ini? Sering ya? Sering ya? Nah, kita kan tahunya yang namanya riba itu pinjam uang 100.000 balik 120.000, kan itu yang kita tahu. Pinjam uang 100 juta balik 120 juta, itu kan riba kan? Jelas itu riba. Namun riba itu memiliki pintu yang sangat banyak. Makanya kata Umar bin Khattab, ada 3 hal yang aku ingin Nabi SAW mengulang-ulanginya kepada kami. Di antara yang disebutkan oleh Umar bin Khattab adalah masalah riba. Iya, riba itu dibagi menjadi 2.
Ada yang namanya ribaul fadl, ada yang namanya ribaul nasi'ah. Ribaul fadl yaitu yang dimana syariat mengharuskan untuk seseorang tidak boleh mengambil lebih dari apa yang dia tukarkan dari barang-barang riba tersebut. Barang-barang yang disebut dengan barang riba ada 6 jenis. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga garam, yang keempat kurma, yang kelima gandum, yang keenam sejenis gandum. Ini disebut sebagai asnaf riba. Dan Nabi SAW mengatakan, hati-hati kamu ketika melakukan 6 jenis barang ini. Yadun biyadin, mithlun bimithlin. Rasulullah mensyaratkan 2 hal. Yang pertama, mithlun bimithlin, harus semisal. Yang kedua harus apa? Yadun biyadin, harus selesai dalam satu majelis. Ketika kita menukar emas dengan emas, maka di situ harus disyaratkan mithlun bimithlin. Gak boleh untuk pergi ke toko emas, ini saya punya emas, ya 10 mayam, ya 18 karat, kemudian ditukar dengan emas yang baru, ya hanya dapat berapa mayam tadi saya bilang? 10 mayam ya, hanya dapat 9 mayam saja. Sama-sama 18 karat. Cuman emas kita sudah emas tua, ini emasnya masih emas baru, dikurangi 1 mayam. Boleh atau tidak? Tidak dibolehkan, riba ini namanya. Karena yang namanya tukar menukar emas kata Rasulullah mithlun bimithlin. Harus semisal. Harus semisal, nggak boleh beda. Begitu juga misalnya antum punya emas 10 mayam, 18 karat. Ditukar dengan emas 10 mayam ya, ditukar dengan emas yang 22 karat. Kan perbandingan harganya kan beda. Iya. Nah, ketika ditukar 10 ditukar dengan 87 mayam. Kita berikan kepada dia 10 mayam, kita ambil 7 mayam. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Ini riba. Karena syariat mensyaratkan di dalamnya harus semisal. Jelas di sini? Atau misalnya antum membeli emas, berapa harga emasnya? Harga emas 30 juta rupiah. 30 juta. Iya, kemudian antum serahkan uang di situ 10 juta. Ya, karena antum sudah punya hubungan baik dengan si toke. Ya, atau misalnya antum akan ke ATM dulu. Antum ambil emas tadi. Ya, 20 mayam sudah antum ambil emas, antum kasih uang dia 10 juta. Saya pulang, nanti saya transfer ya. Bisa saya transfer hari ini, bisa saya transfer besok. Nanti saya kirim tanda bukti transfernya, sudah gampang, nggak ada masalah. Antum pulang, besok antum transfer uangnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak dibolehkan, ini riba. Makanya kata Rasulullah, hati-hati, hati-hati ketika kita melakukan transaksi 6 barang ini. Tapi kalau kita beli mobil dengan harga 200 juta, sekarang kasih 100 juta, besok kita transfer 100 juta, nggak ada masalah. Karena mobil bukan asnaf riba. Iya, kita tukar 1 peta tanah dengan 3 peta tanah. 1 peta tanah kita ambil misalnya di Kota Madia Banda Aceh, kita kasih ke dia 3 peta tanah di Aceh besar, nggak ada masalah. Karena tanah itu bagian dari asnaf riba, bukan bagian dari asnaf riba. Tetapi kita berbicara di sini adalah asnaf riba. Dan ulama menyebutkan uang itu dikiaskan kepada emas dan perak. Jadi ketika antum tadi menukar uang, ya 100.000 rupiah, pecahan 100.000 rupiah, antum hanya mendapatkan 80.000, 20.000-nya dia berikan nanti setelah selesai antum transaksi, sudah tidak ada sibu, sudah tidak ada pulangkan, antum pergi ke tempat dia, antum ambil 20.000 rupiah. Boleh atau tidak di sini? Tidak dibolehkan, ini riba. Semua dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang menyebutkan tentang haramnya riba terkena dengan transaksi ini. Jadi bukan hanya pinjam uang 100 juta kembali 120 juta riba. Bukan hanya dikatakan riba kita membeli mobil, kemudian setiap bulan kita tidak sanggup membayar, 3 hari lewat tempo waktu, kemudian didenda. Bukan hanya ini saja riba, tetapi sesuatu yang syariat mensyaratkan harus yadun biyadin. Apa kata Rasulullah? Harus selesai dalam satu transaksi. Kemudian kita akhirkan, maka terkena dengan riba apa? Riba nasi'ah. Iya. Jadi kita berpikir, oh saya ini seumur hidup saya nggak pernah saya makan riba. Seumur hidup saya nggak pernah saya pinjam uang dengan cara sistem riba.
Alhamdulillah, saya bawa pulang ke rumah saya untuk istri dan anak-anak saya dari uang yang paling halal. Saya sangat benci dengan riba. Tanpa dia sadari, dia terjatuh dalam transaksi riba dengan jenis nasiah yang saya sebutkan tadi. Jadi syarat difahami. Jadi ketika antum menukar uang 100 ribu, puluhan ribu harus lengkap, 10 ribu harus lengkap, 10 ribu 10 lembar selesai, harus lengkap. Begitu juga di hari raya, antum tukar uang pecahan 10 ribu untuk bagi-bagi misalnya di hari lebaran. Ya, 1 juta uang receh antum dapat, antum harus serah kepada dia 1.100.000. Ini riba. Ini apa namanya? Riba. Ini nggak boleh. Mafhum? Atau misalnya ini cowok peng 10 juta apa? Minta peng 55.000 ke rumah saya nanti besok saya mau antar. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh, ini riba. Namanya riba apa? Riba nasiah. Sama dosanya seperti riba al-fadl. Sama dosanya seperti kita pinjam uang 100 juta balik 120 juta. Sama dosanya seperti kita pinjamin uang ke orang 50 juta nanti balik kepada kita 60 juta, sama dosanya. Makanya di sini pentingnya seseorang memahami ilmu. Jangan sampai dia terjatuh dalam dosa dan maksiat. Jadi untuk mendapatkan ilmu bukan hanya sekedar ustadznya saja, bukan hanya sekedar santri harus punya ilmu karena dia akan menyampaikan ilmu. Kita sebagai pedagang itu ada transaksi-transaksi yang harus kita lakukan, yang itu diikat di dalam syariat. Bisa difahami? Jangan sampai di yaumul qiyamah, ya Allah, saya nggak pernah makan riba, kok dicatat saya sebagai pemakan riba. Bisa difahami di sini? Nah, ini pentingnya bagi kita untuk belajar, pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu. Iya, keharusan bagi kita menyiksa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mengetahui perkara halal dan haram. Kalau tidak kita akan terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Baik, bisa difahami sampai di sini? Jelas ya? Jadi itu terbatas kepada jenis asnaf riba. Saya ulangi, asnaf riba ada 6: emas, perak, garam, kurma, gandum dan sejenis gandum. Jadi kalau antum misalnya punya kurma sukari, ya kurma sukari itu kan murah dibandingkan dengan kurma ajwa. Kurma ajwa itu kan harganya mungkin 350.000 rupiah. Kurma sukari kan cuma 180.000 atau dianggaplah 200.000. Jadi dia tukar kurma sukari, ditukar 3 kilo dengan 1 kilo kurma ajwa. Boleh atau tidak? Nggak boleh, riba. Nah, bagaimana solusinya? Syariat memberikan solusi. Iya, emas yang antum punya tadi, yang 18 karat 10 mayam, antum jual dulu dengan rupiah. Selesai lakukan transaksi, ternyata antum mendapatkan uang misalnya 20 juta rupiah, antum ambil 20 juta. Kemudian saya ingin beli emas yang 22 karat 10 mayam. Ya, nah kita harus menambah 5 juta. Iya, jadi kalau dihitung-hitung sama saja, 7 mayam dengan 10 mayam dihitung-hitung sama. Iya enggak? Nah, itulah yang namanya syariat. Walaupun jatuhnya sama, tetapi syariat mengharamkan. Tidak boleh kita mengatakan kan sama saja. Ini 8 mayam yang saya dapatkan, ini 10 mayam. Cuman bedanya saya menyerahkan uang. Hitung-hitungnya sama saja, tetap nggak boleh. Itulah yang namanya syariat, yang kita harus tunduk kepada aturan yang di dalam syariat tadi. Nah, begitu juga masalah tukar menukar uang. Apa solusinya? Solusinya kita ganti transaksi. Transaksinya bukan tukar menukar uang. Transaksinya pinjam meminjam uang. Ini uang 100.000 saya amanahkan kepada kamu. Amanah sifatnya. Ya, saya pinjam uang berapa puluh ribu? 80.000. Kita pergi. Selesai, kita mau tutup toko, kita datang kepada dia. Tadi kan saya mengamanahkan uang saya 100.000, sudah sini uang saya 100.000, ini hutang saya 80.000. Sudah menjadi halal. Nah, kalau dia mengatakan kan sama saja, kan tetap juga saya terima 80.000, dia terima 100.000, nanti saya kasih balik. Itulah yang namanya syariat. Kan jatuhnya sama saja kan? Dia nggak mendapatkan lebih, kita juga nggak mendapatkan kurang. Namun itulah yang namanya syariat. Beda transaksi, beda pengucapan,
akan beda hukum dalam syariat. Ya, sehingga antum sebagai para pedagang jangan terlalu cepat pede masuk ke dalam pasar dalam keadaan antum tidak punya ilmu yang cukup. Terlebih para pedagang emas, terlebih para pedagang perak, terlebih antum main di dalam masalah tukar menukar uang. Ini fatal. Ini fatal. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ilmu indallah. Ini cuma sekilas saja. Ya, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih bersemangat belajar dan menuntut ilmu, terlebih perkara jual beli ini. Karena setiap orang pasti akan melakukan jual beli. Si kaya, si miskin, orang kota, orang desa, perempuan, laki-laki, anak kecil, orang tua, semua akan melakukan yang namanya jual beli. Jadi kita tidak akan terlepas dari transaksi-transaksi yang diharamkan di dalamnya. Bisa difahami di sini ya? Baik. Kemudian kata Syarh rahimahullah, was-sam'u wa ta'a li ulil amri ma damu yusallun wa du'a li a'immatil muslimina bis salah wa la yakhruj alaihim bis sayf wal khilafa fi Quraisy wa anna qalil ma askaruhu kathiruhu khamrun wa anna al mut'a haramun wa ausi bi taqwallahi azza wa jalla wa luzumis sunnah wa athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tarkul bid'ah wal ahwa wa ijtinabuha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita mendengar dan taat kepada pemimpin kita selama pemimpin tersebut masih menegakkan salat, dan kita mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Iya, dan kita tidak memberontak kepada pemimpin muslimin. Wal khilafah fi Quraisy, dan khilafah itu miliknya Quraisy. Wa anna qalil, sesungguhnya sesuatu yang sedikit, ma asqara kathiru khamrun. Jadi yang namanya khamar, kalau seandainya itu sesuatu yang memabukkan, sedikit ataukah banyak, tetap namanya apa? Itu khamar haram. Ya, ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wa anna mut'ah haramun, bahwasanya mut'ah itu haram. Apa itu mut'ah? Itu sistem perkawinan di kalangan Syiah. Dan kita akan menyebutkan insya Allah nanti apa syaratnya dan apa bedanya dengan kawin yang dikatakan kawin niat untuk cerai. Ya, ada orang misalnya dia pindah tugas, dia tugas dari Jakarta ke Banda Aceh selama 2 tahun, dia nikah di sini dengan pernikahan kontrak selama 2 tahun perjanjiannya. Apakah ini dibolehkan dan apa bedanya ini dengan pernikahan mut'ah? Insya Allah akan kita jelaskan. Wa usabi taqwallahi azza wa jalla, dan aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah, dan keharusan bagi kalian untuk berpegang teguh di atas sunnah dan di atas asar para asarnya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan aku ingatkan kalian semuanya, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan bid'ah dan meninggalkan pelaku bid'ah dan menjauhi bid'ah dan pelakunya. Dan ini insya Allah pembahasan yang sangat penting akan kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana nanti akan saya nukilkan kuatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpegang teguh di atas sunnah, ya, dan bencinya beliau kepada bid'ah dan pelaku bid'ah. Ya, akan kita nukilkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya. Dan seperti yang saya telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ini kitab kita akidah Imam Syafi'i. Jadi tidak hanya terkadang menjelaskan tentang akidah, Imam Syafi'i juga di sini menyebutkan sedikit tentang muamalah. Jadi kita menyebutkan sekedar lewat saja. Tapi kita ketika pembahasannya akidah, insya Allah kita akan lebih menjabar semampu yang bisa saya jabar dari penjelasan para ulama ketika keterkaitan dalam masalah akidah. Tapi dalam masalah muamalah kita sekedar lewat saja untuk mengetahui ternyata di dalam Islam kita diikat dengan hukum-hukum di dalamnya. Jadi tidak bisa kita Islam itu hanya di masjid saja. Islam itu hanya di bulan Ramadan. Adapun di pasar bebas kita mau berniaga, berdagang dengan sistem apapun. Tidak. Islam mengikat kita dalam segala bentuk transaksi dan muamalah kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan. Wallahu, silakan. Waalaikumsalam. Nah. Ya.
Baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita yang namanya daging babi, darah dan bangkai. Ya, dan Rasulullah mengatakan innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, maka diharamkan apa? Harganya. Iya. Kita keluar sedikit dari pembahasan. Misalnya air, kita boleh nggak jual beli air? Air yang ada di sumur itu tidak boleh kita jual belikan. Air sungai. Tapi ketika air tersebut sudah kita kemas, sudah kita bawa, butuh biaya dan lain sebagainya, berarti kita bukan lagi jual airnya tapi jual jasa yang ada di dalamnya. Iya. Nah sekarang misalnya orang jual darah. Berapa jual darah? Harganya 1 juta. Misal. Ya, tapi dalihnya ini untuk plastik. Ada plastik darah harganya 1 juta? Hah? Ada biaya penjagaan darah harga 1 juta? Nggak ada. Tapi ini sebenarnya cuman sekedar pengalihan nama saja. Seperti orang-orang mereka melakukan penggadaian. Ya, orang yang meminjamkan uang, misalnya di Pegadaian, antum gadai uang mobil antum di Pegadaian, simpan mobil di situ. Antum diberikan uang misalnya berapa? 30 juta rupiah. Iya, berarti kan dia pinjamkan uang untuk kita. Tapi kita gadaikan apa? Mobil di situ. Nah, di situ nanti nggak dikatakan saya harus mengambil keuntungan dari hasil pinjaman uang saya kepada kamu. Kalau dia mengatakan mengambil keuntungan, jelas itu adalah riba. Kullu qardin yajri manfa'a wa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu namanya riba. Nah, sekarang diganti transaksi, ini biaya administrasi. Berapa biaya administrasinya? Biaya administrasi 2 juta. Apa-apa nih administrasi 2 juta harganya? Biayanya. Jadi sebenarnya itu keuntungan yang dia dapat, cuman diganti namanya dengan biaya administrasi. Bisa dipahami? Jelas ya? Ini tidak mengubah hakikatnya apapun namanya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, antum beli mobil di sebuah bank yang dikatakan sebagai bank syariat misalkan. Iya, harga mobil antum tanya di showroom harganya 300 juta rupiah. Datang antum ke bank syariat tadi atau bank A lah. Ya bang, saya ingin beli mobil. Berapa harga mobilnya? 300 juta rupiah. Iya, kemudian pihak bank tadi menulis, kami telah menjual 1 unit mobil kepada si A dengan harga 350 juta rupiah. Nah, kalau seandainya antum beli mobil 300 juta rupiah, kemudian antum jual 350, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak? Jelas boleh. Silakan kita jual selama syarat-syarat yang kita sebutkan tadi terpenuhi tadi. Ya enggak? Cuman sekarang bank yang dikatakan sebagai bank syariat, dia menulis di situ jual beli mobil. Ini sudah ditulis transaksi selesai, ini uang 300 juta. Si peminjam uang tadi atau si pembeli mobil tanda petik diambil uang 300 juta dari bank, dia pergi ke showroom. Dia beli mobil di showroom, berapa harganya? 300 juta rupiah. Jadi sekarang bank ini dia sebenarnya pinjamin uang atau jual beli mobil? Hah? Pinjamin uang. Cuman pura-pura tulis jual beli mobil. Jadi mana lebih berbahaya? Mana lebih berbahaya, bank konvensional atau bank yang dikatakan sebagai, saya nggak paham ya, apakah bank ada sistem seperti ini di bank syariat, saya nggak ngerti. Tapi setahu saya ada. Ya, mana yang lebih bahaya?
bank syariat namanya syariat ya, atau bank konvensional. Kalau bank konvensional dosa mereka satu. Kamu pinjam uang kepada saya 300 juta, baliknya 350 juta. Dosanya dosa riba. Kalau tadi sama saja transaksinya, tapi berbohong, jadi dapat 2 dosa dia, tambah 3 dosa. Rasulullah mengatakan, la tabi' bima laysa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang kau tidak punya. Bang punya mobil enggak? Bang enggak punya mobil, kok bisa jual beli mobil dia? Dia menjual sesuatu apa yang dia tidak punya. Hakikatnya dia menipu manusia di situ dengan nama apa? Syariat. Ini jauh lebih berbahaya. Nah, bagaimana dibolehkan? Bank syariat, misalnya dia beli mobil ke showroom, dia pindahkan mobil tersebut dari showroom tersebut, apakah diparkir di toko sebelah, ataukah dia bawa ke bank. Datang pembeli di sana, bang, saya ingin membeli mobil yang Anda telah beli tadi. Berapa harganya? 350 juta. Ya, bang membeli 300 juta. Sampai di sini boleh atau tidak? Dibolehkan, selama tidak ada syarat denda. Tapi kalau seandainya banknya tetap mengambil denda setiap bulan, kalau dia tidak bayar, itu harus kena denda penalti, misalnya sekian persen. Misalnya harus bayar, kalau denda terlambat 1 hari bayar 200 ribu, terlambat 3 hari bayar 600 ribu. Cuman nggak disebut penalti, nggak disebut denda, sebutnya bagi hasil. Tetap saja riba, ini nggak boleh. Bisa difahami ya? Jadi nama itu tidak mengubah hakikatnya. Nama tidak mengubah hakikatnya. Dan tentunya orang yang mencetus hal yang seperti ini, dia akan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Karena yang namanya manusia kan yang syariat namanya. Bisa difahami ya? Dan saya nggak mengatakan semua jenis transaksi di syariat modelnya seperti ini. Cuman salah satu transaksi yang mereka terapkan adalah seperti ini. Dan saya sempat diskusi sebelum saya tutup. Saya sempat diskusi, ya, kata mereka, setelah diskusi panjang, akhirnya dia mengaku, kita ini tetap di bawah BI, kita nggak bisa bebas. Ada hal-hal yang memang nggak bisa kita lakukan. Bisa difahami ya? Jadi ya begitulah kondisi dan keadaannya. Bukan berarti kita ingin memerangi bank syariat. Kita ingin adanya bank syariat, tapi benar-benar apa? Syariat. Bahkan subhanallah, saya melihat ada sebuah bank BII syariat. BII syariat, kepala banknya Cina kafir. Gimana coba? Cina kafir jadi bank, kepala banknya gimana syariat? Jadi pakai jilbab, namanya jadi syariat. Jadi hanya sebatas itu. Bisa difahami ya? Nah, adapun yang karena sudah azan, insyaallah yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.